Shalom Bapak Ibu, selamat datang di Portal episode yang kedua. Mari saya undang saudara sekali lagi buka dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Alkitab bilang ini Pak Ibu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kemarin di episode yang pertama kita sudah belajar bahwa di dalam Kristus, saudara dan saya akan dibentuk begitu rupa supaya pada akhirnya kita mengalami transformasi dalam cara berpikir. Di dalam Kristus, saudara dan saya akan dibentuk begitu rupa supaya pada akhirnya kita kembali kepada habitat originalnya kita, menjadi serupa dengan Kristus. Lalu yang ketiga, di dalam Kristus ternyata Alkitab bilang begini, waktu saudara dan saya kembali kepada habitat originalnya kita, maka Kristus akan memerintah kehidupan saudara dan saya. Lalu Alkitab bilang, di dalam Kristus, saudara dan saya akan dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan baik. Ingat, kata baik di situ menggunakan kata agathos. Saudara dan saya akan dimampukan untuk mengerjakan tindakan-tindakan baik yang teruji, pekerjaan-pekerjaan yang terhormat, tindakan-tindakan yang bernilai, tindakan-tindakan yang nantinya akan menguntungkan orang lain, lalu tindakan pekerjaan baik yang berasal dari hati nurani yang murni. Lalu Alkitab bilang, Bapa mau supaya saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Soroti kata mau. Berarti kan salah satu kehendak Bapa untuk kehidupan saudara dan saya adalah kita bergerak, kita bernapas di dalam perbuatan baik itu sendiri. Nah, kata ini, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup di situ Pak Ibu diambil dari kata peripateo. Apakah peripateo? Peripateo itu artinya begini, Bapak mau supaya kita ini menjadikan perbuatan baik sebagai jalan hidup. Bapak mau supaya perbuatan baik itu mengalami progresivitas di dalam kehidupan kita. Dan Bapak mau supaya saudara dan saya pada akhirnya ditemukan sebagai orang-orang yang selalu mahir untuk melihat kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan baik atau peripateo. Berarti ini yang saudara dan saya perlu mulai soroti dalam kaitannya dengan perbuatan baik, bahwa saudara dan saya harusnya berbuat baik karena garis bawahi ini adalah jalan hidupnya kita. Kita harus mengalami progresivitas dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu melihat kesempatan yang datang kepada kita untuk mengerjakan perbuatan baik. Sekarang saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Matius pasal yang kelima. Saya baca ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 Pak Ibu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Coba saudara perhatikan, kata terang itu dikaitkan, tidak bisa dipisah dengan perbuatan baik. Berarti kan sekarang begini, Bapak mau supaya saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik. Bapak juga menjelaskan bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Berarti kita perlu membangun kesadaran bahwa sebagai anaknya Bapa, orang-orang yang telah mengalami transformasi dalam cara berpikir, orang-orang yang telah diperintah oleh Kristus, dan orang-orang yang mengejar keserupaan dengan kehidupan yang serupa dengan Kristus, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai terang yang terbiasa berbuat baik. Sebab perbuatan baik seharusnya menjadi gaya hidupnya kita. Saudara lihat, ketika saudara dan saya berbuat baik yang bersumber keluar dari hati nurani yang murni, pada akhirnya Alkitab bilang orang akan memuliakan Bapaknya kita yang di sorga. Kata memuliakan di situ Alkitab menggunakan kata ini, doxazo. Doxazo itu artinya adalah ketika orang melihat perbuatan baik yang kita kerjakan sebagai jalan hidup yang lahir dari hati nurani yang murni, orang akan menghormati Bapaknya kita.
Memuliakan atau doxazo punya pengertian yang kedua adalah orang akan mengeluarkan opini yang baik tentang bapaknya kita. Makanya coba saudara lihat, perbuatan baik atau perbuatan agathos, kebaikan itu adalah perbuatan yang terhormat. Kenapa Bapak dihormati? Karena anaknya mengerjakan perbuatan yang terhormat. Like father, like son. Kalau bapaknya baik, makanya anaknya baik. Waktu kita mempertontonkan hal-hal yang terhormat dalam kehidupan kita, dimotori oleh hati nurani yang murni, maka orang itu akan mengeluarkan opini yang baik tentang bapaknya kita. Bahwa bapaknya kita baik, bapaknya kita terhormat, bapaknya kita hebat karena menghasilkan anak-anak hebat yang berkualitas dalam kehidupan dengan cara mempertontonkan pekerjaan baik. Makanya mari sadarlah bahwa saudara dan saya adalah terang. Kita bukan orang-orang yang menetap dalam kegelapan. Kita adalah terang. Jadilah orang baik kemanapun saudara dan saya pergi, dengan siapa saja kita bergaul. Harusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang baik. Amin. Nah, mari sekarang saudara lihat dengan saya dalam Lukas pasal yang ke-6. Saya baca ayat 33 sampai dengan ayat 35 kepada Bapak dan Ibu. Lukas pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan saya tambahkan, baik juga terhadap orang-orang jahat. Nah, coba saudara lihat di Lukas pasal 6 ayat 33 sampai 35 yang tadi kita baca, Alkitab mengajarkan bahwa saudara lihat ya benang merahnya, bahwa kalau saudara dan saya berbuat baik, jangan tuntut jasa. Jangan harapkan itu orang balas kita. Sebab kalau toh orang nggak balas jasa yang saudara dan saya buat dalam kehidupan mereka, Alkitab sudah bilang, Bapak itu tahu kok Pak, Ibu, untuk memberikan upah kepada saudara dan saya yang telah berbuat baik, dimotori oleh hati nurani yang murni. Jadi tenanglah, waktu saudara dan saya berbuat baik dan orang nggak balas, orang bahkan nggak berterima kasih, seharusnya alasan itu tidak menggiring saudara dan saya kepada begini, marah, sakit hati, pahit, karena kita bikin baik sama orang lalu orang nggak balas kita. Nggak usah sakit hati Pak Ibu kalau orang nggak balas perbuatan baik kita. Sebab pada dasarnya kita sudah tahu, kita sedang hidup pada habitat originalnya kita. Kita sedang ada pada posisi mengejar keserupaan dengan Kristus. Kita adalah anak-anak dari Bapa yang kekasih. Kita sedang mengerjakan Bapa punya kehendak. Kita adalah anak-anak terang itu sendiri. Makanya kita telah memilih bahwa perbuatan baik adalah jalan hidup yang kita pilih untuk hidupi dalam keseharian. Jadi orang balas atau orang tidak balas itu tidak mengganggu keyakinan kita untuk tetap berbuat baik kepada orang lain, secara khusus berbuat baik kepada orang-orang yang jahat juga kepada kita. Saudara, percayalah, berbuat baik kepada orang baik itu gampang. Berbuat baik kepada orang yang kita tahu dengan jelas fitnah kita, tusuk kita dari belakang, nggak terbiasa balas kebaikan kita, jahatin kita dalam kehidupan, nah itu susah untuk dilakukan. Tapi kan dari awal Alkitab sudah bilang untuk kita sudah ada pada habitat originalnya kita. Seharusnya saudara dan saya dikenal sebagai orang-orang yang terfokus untuk mengerjakan kehendak dari Bapaknya kita, yaitu menjadikan perbuatan baik sebagai jalan hidupnya kita.
Orang balas, orang tidak balas, it doesn't matter buat kita. Yang penting kita tahu, ini adalah jalan hidup kita. Kita menjadi orang baik yang mengerjakan perbuatan baik dimotori oleh hati nurani yang murni, karena ini adalah jalan hidupnya kita. Kita mau progres di area ini. Kita akan lihat seluruh kesempatan untuk tetap mengerjakan perbuatan baik. Amin. Bapak Ibu, coba saudara soroti ayat 35. Bapaknya kita yang daripadanya kita lahir kembali. Alkitab berkata, dia dikenal sebagai Bapak yang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat. Seharusnya saudara dan saya pada waktu kita berbuat baik, lalu orang nggak berterima kasih kepada kita, pada titik itu saudara dan saya harusnya tidak berhenti berbuat baik. Waktu kita berbuat baik, orang jahatin kita. Pada titik itu, saudara dan saya seharusnya tidak berhenti berbuat baik. Sebab mari logika berpikir. Sampai hari ini, Tuhan itu tetap dikenal sebagai Tuhan yang baik. Mau dijahatin sama manusia pun, dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Mau orang tidak berterima kasih kepada Tuhan pun, Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik sampai hari ini. Makanya kenapa tadi Alkitab bilang, Bapak mau supaya saudara dan saya hidup dalam pekerjaan baik. Dia mau supaya saudara dan saya menjadikan ini sebagai jalan hidup, menjadikannya sebagai hal yang akan progres, terus-menerus bergerak maju dalam kehidupan kita. Ada orang jahat atau tidak ada orang jahat, ada orang yang tidak tahu berterima kasih atau ada orang yang tahu berterima kasih, kita akan tetap konsisten hidup sebagai orang-orang yang terbiasa berbuat baik. Amin. Jadi mari Pak Ibu, jadilah orang-orang yang terlatih untuk hidup dalam perbuatan baik, supaya pada akhirnya banyak orang memuliakan Bapaknya kita di sorga, karena Bapaknya kita menghasilkan orang-orang hebat melalui Kristus di dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya ulang. Tadi Alkitab bilang, ia mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik. Artinya Bapak mau supaya kita melihat, ada nggak kesempatan untuk berbuat baik dalam kehidupan kita. Nah hari ini mari saya kasih tahu kepada saudara, saya ingatkan saudara, bahwa sebenarnya ada peluang, ada kesempatan hebat yang sedang terbuka di depan matanya kita, supaya saudara dan saya bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Harusnya saudara dan saya melihat ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik. Kalau saudara punya banyak masker yang masih baru, coba bagikan gratis kepada banyak orang. Kalau saudara punya APD yang baru, coba bagikan gratis kepada tenaga-tenaga medis yang ada. Kalau saudara punya makanan yang baru semuanya yang ada di rumah, saudara bisa bagi kepada orang-orang yang hari ini pun sedang banyak yang susah makan. Kalau saudara punya uang dan saudara mau bahwa uang ini adalah uang yang seharusnya saya nggak perlu pakai untuk kebutuhan pribadi, saya bisa bagi ke orang. Saudara bagi ke orang lain yang hari ini sedang mengalami keadaan atau realita hidup, di-cut dari pekerjaan, nggak punya pekerjaan, nggak punya uang untuk hidup. Kasih uang Pak Ibu, tolong orang. Jadilah anak-anak terang, jadilah orang-orang yang sedang hidup dalam habitat originalnya kita. Jadilah orang-orang yang dikenal sebagai anak dari Bapa yang hidup. Mari kita mempertontonkan realita dari kehendak Allah melalui kehidupan kita, supaya banyak orang menghormati Bapaknya kita dan membuat opini yang baik tentang Bapaknya kita. Amin. Saya selesai, mari kita berdoa. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan firman-Mu mengakar kuat di dalam keyakinan kami, supaya pada akhirnya kami menjadi orang-orang hidup, anak-anak kekasih yang diperintah oleh Tuhan, hidup sebagai terang, terbiasa berbuat baik. Waktu orang nggak balas jasanya kami pun, kami nggak apa-apa. Kami berbuat baik bukan untuk dapat pahala, kami berbuat baik bukan supaya orang balas jasanya kami. Kami berbuat baik karena perbuatan baik adalah jalan hidup yang kami pilih dalam kehidupan. Hari ini kami berdoa kiranya perbuatan baik di dalam kami mengalami progresivitas, lalu kiranya kami menjadi orang-orang yang selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk berbuat baik kepada banyak orang, supaya terang di dalam kami bersinar dan Bapa kami dipermuliakan oleh banyak orang. Meteraikan kebenaran ini dalam keyakinan kami, Tuhan memberkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu,
Kalau saudara diberkati dengan khotbah ini, coba saudara bisa subscribe supaya setiap kali ada tayangan baru, saudara bisa langsung mendapatkannya, supaya saudara juga bisa bagikan ini episode portal kepada banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.